Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramadan, NIM D600220153. Sebenarnya saya akan menyampaikan tentang apa itu ERP atau Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning itu merupakan sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola semua proses bisnis utama dalam suatu organisasi, mulai dari keuangan, produksi, sumber daya manusia, hingga distribusi ke dalam satu sistem terpadu. Pengertian ciri-ciri utama dari ERP sendiri atau Enterprise Resource Planning itu yang pertama terintegrasi. Maksudnya terintegrasi semua departemen dalam organisasi menggunakan satu sistem yang sama. Lalu ciri-ciri yang kedua itu real time. Real time itu data diperbarui secara langsung sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada modular. Modular itu terdiri dari beberapa modul yang bisa dikembangkan sesuai kebutuhan. Lalu yang selanjutnya ada berbasis database tunggal. Itu menghindari duplikasi data dan memastikan konsistensi informasi. Contohnya itu seperti misalnya ketika bagian penjualan mencatat pesanan pelanggan, informasi itu langsung bisa diakses oleh bagian gudang untuk proses pengiriman dan juga oleh bagian keuangan untuk penagihan. Ini terjadi secara otomatis dan terintegrasi lewat sistem ERP. Tujuan adanya ERP itu yang pertama untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua menyediakan data real time untuk dilakukan pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga mengurangi duplikasi data dan kesalahan input. Lalu selanjutnya meningkatkan kolaborasi antar departemen. ERP sendiri itu memiliki sejarah perkembangan. ERP itu mulai dibentuk tahun 1960-an. Sistem tahun segitu, sistem awal berupa Inventory Control and Material Requirement Planning atau MRP. Lalu selanjutnya dikembangkan pada 1970, MRP atau Material Requirement Planning 2 itu muncul, mencakup perancangan kapasitas produksi. Lalu selanjutnya pada tahun 1990, ERP itu dikembangkan untuk mencakup seluruh fungsi organisasi, tidak hanya pada manufaktur. Lalu pada tahun 2000-an, sekitar tahun 2000-an awal hingga sekarang, ERP itu berbasis cloud, mobile access, dan integrasi dengan AI dan IoT. Untuk tren masa kini, integrasi dengan IoT, ERP bisa menjadi lebih cerdas dan prediktif. Dapat meningkatkan penggunaan ERP mobile dan antarmuka pengguna yang lebih intuitif. Lalu selanjutnya, dasar-dasar teknologi dalam ERP. Yang pertama itu ada arsitektur ERP. Itu di dalamnya mencakup client server, three-tier arsitektur, terus presentation layer, application layer atau logika bisnis, terus database layer, dimana data gitu. Client server itu seperti memisahkan antara client atau user interface dan server. Jadi dalam server itu terdapat database dan proses bisnisnya. Lalu yang kedua itu ada basis teknologi. Basis teknologi di dalamnya ada database. Database tersebut di dalamnya mencakup semua data
dan disimpan dalam satu database untuk konsistensi, untuk memudahkan dalam pengolahan data. Lalu selanjutnya ada cloud computing. Banyak ERP modern itu sekarang menggunakan layanan cloud. Contohnya seperti Oracle ERP Cloud, SAP Cloud, seperti itu. Lalu selanjutnya ada web-based access. Di dalam web-based access tersebut itu berisi akses ERP yang dapat diakses melalui sebuah browser seperti Chrome, Safari gitu. Lalu selanjutnya ada mobile access. Fitur ERP ini dapat diakses melewati mobile access, seperti lewat aplikasi mobile gitu. Lalu yang ketiga ada keamanan sistem. Keamanan sistem itu jalannya mencakup manajemen hak akses, enkripsi data, audit trail. Dan yang terakhir itu ada selanjutnya modul-modul utama dalam sistem ERP. Modul utama dalam sistem ERP itu yang pertama modul keuangan atau finance and accounting. Modul keuangan dalam ERP itu mencakup akuntansi umum, piutang usaha, utang usaha, manajemen kas, bank, seperti itulah, penganggaran. Nah, keunggulan modul keuangan ERP itu yang pertama integrasi otomatis dengan modul lain seperti melakukan proses pembelian, jual beli dan pada gudang, stok pada gudang. Lalu selanjutnya transparansi dan akurasi. Transparansi dan akurasi itu tinggi dalam pencatatan transaksi sehingga dapat akurat dan efisien. Lalu selanjutnya ada audit trail. Audit trail itu untuk memudahkan proses audit. Lalu ada efisiensi waktu dan pengurangan kesalahan input manual. Lalu yang kedua, modul sumber daya manusia. Modul sumber daya manusia itu di dalamnya ada rekrutmen, penggajian, absensi dan cuti, manajemen kerja, seperti itu. Sekian presentasi yang saya sampaikan mengenai ERP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.